Baik, tentang array, ya. Yaitu yang dimaksud array atau lari, ya. Array atau lari merupakan jadi pada kesempatan ini akan saya jelaskan mengenai array ya, lanjutan sebelumnya. Ya, bahwa array atau lari itu merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama, ya. Jadi untuk menampung data yang tipenya sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array. Sehingga dengan menggunakan array, sejumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama, ya. Jadi nanti tujuan akhirnya adalah kalau kemarin kita membuat beberapa inputan seperti itu, namun tidak bisa kita buat laporan di bawahnya. Jadi data yang telah kita inputkan tidak bisa ditampung untuk kemudian ditampilkan di laporan ya di bawahnya. Nah, dengan menggunakan array nanti semua data inputan itu ditampung untuk kemudian bisa dipanggil kembali, ditampilkan di laporan. Nah, itu fungsi dasarnya array ya. Jadi misalkan kita menginputkan data sebanyak 10 seperti itu ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk menampilkan laporan data yang sudah kita inputkan. Itu kita tampung di array. Namun array itu beda dengan database ya. Kalau database penyimpanannya permanen tetap, tapi kalau pada array hanya sementara. Ketika program itu dijalankan saja bisa ya. Tapi ketika keluar, berarti sudah end program itu berarti ya hilang, penampungannya hilang. Jadi penampungan sementara. Baik, saya besarkan dikit biar jelas. Contoh array dengan jumlah yang sudah ditentukan. Deklarasi atau pengenalan data array adalah seperti ini ya. Jadi ada mobil itu Avanza karakter ya di diapit tanda petik. Tipe data array yang terdiri dari tiga karakter ya. Ada Avanza, Brio, dan Innova. Kemudian tahun juga tipe data array ya, menggunakan tipe data angka ini ya, tidak diapit tanda petik karena jadi tahun juga ini tipe data array yang terdiri dari 2010, 2013, 2018. Ya. Jadi mobil ada 3 data, tahun ada 3 data ya. Deklarasi array dengan jumlah tertentu pada variabel bernama mobil dan jadi datanya sudah disebutkan terlebih dahulu. Nanti di bawah akan saya jelaskan deklarasi array dengan tipe data yang jumlahnya tidak ditentukan ya. Kalau ini ditentukan. Cara pertama adalah ya, ini sudah kita deklarasikan seperti ini ya. Kemudian cara pertama untuk mencetak data array adalah ini ya, print mobil 1, kemudian koma, mobil 0. Mobil 0 itu artinya bahwa data array itu diawali mulai data indeks 0 ya, menunjukkan data pertama. Jadi ini akan dicetak mobil 1 adalah mobil pada data array mobil dengan urutan pertama yaitu Avanza ya, yaitu Avanza. Ini juga sama, tahun mobil 1 ini akan mencetak data array yang namanya tahun dengan urutan indeksnya 0. 0 itu berarti 2010, data pertama 0 ya. Mobil kedua juga sama, mobil ya, mobil 2, cetak mobil 2, mobil, kemudian ada
Ini indeksnya indeks 1 itu Brio. Nah, kemudian tahun mobil 2, tahun dengan indeks 1 berarti 2013. Kemudian mobil 3 juga sama. Mobil 3 ini ada mobil indeksnya 2 ya. Berarti ini menempati data ketiga. Tahun juga sama, tahun mobil, data array tahun dengan indeks 2, ya. Dengan indeks 2 berarti 2018. Ini cara pertama, ya, ini cara pertama. Ada yang ditanyakan model deklarasi data array, silahkan. Ada yang ditanyakan? Modelnya seperti itu untuk tipe data array dengan data yang terbatas atau bisa ditentukan. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, data kedua, cara yang kedua. Tadi cara pertama ini ya, cara pertama untuk mencetak nama mobil dan tahun, ya. Cara kedua adalah dengan menggunakan perulangan. Dengan menggunakan perulangan. Perulangannya kita menggunakan bantuan variabel A ya. In rank 3 maksudnya sebanyak 3 ya. Jadi ini akan di bawahnya for menjorok ke dalam, ini adalah perintah yang akan dilakukan dalam perulangan. Mobil ke A itu karena perulangan dalam Python itu mulainya 0 ya. Berarti A itu 0 plus 1, berarti mobil ke 1, terus titik 2 yang dicetak adalah mobil dengan indeks A. A-nya tadi adalah 0, ya, A-nya 0. Jadi mobil ke mencetak data mobil dengan dari data array mobil dengan indeks A-nya 0, berarti Avanza. Ya. Kemudian tahun juga sama, tahun ke A plus 1, A-nya ini kalau for itu mulainya 0, 0 plus 1, 1. Kemudian tahun A ini dengan indeks A-nya 0, berarti indeks ke 0, berarti 2010. Looping, berarti sekarang setelah A0 berarti A1. Mobil ke A-nya itu 1 plus 1 berarti mobil kedua dengan data array mobil indeks ke A itu yang A yang 1 ya, berarti setelah 0 berarti 1, berarti Brio yang ditampilkan. Tahun juga sama, jadi tahun yang ke indeks ke 1 berarti tahun 2013. Looping lagi yang ketiga ya, mobil ke, berarti A-nya sekarang 2 tambah 1, jadi 3. Mobil ke A-nya 2, ya indeks ke A. Jadi mobil dengan indeks kedua yaitu Innova, ini tahun dengan indeks kedua yaitu 2018. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Mudah mana kira-kira? Pakai perulangan apa per manual seperti ini? Mudah menggunakan perulangan ya, sangat simpel ya. Kalau ini kita butuh 6 baris program, kalau yang di sini cukup 3 baris program ya. Oke, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut contoh kedua, silahkan. Kalau ada pertanyaan dulu. Monggo Mbak Nia, sudah paham belum? Sudah, Pak. Ya, Mas Agung paham ya, Mas? Mas Raihan? Paham, Pak. Bisa nggih? Oke, saya lanjut yang array dengan jumlah tak tentu sekarang. Array dengan jumlah tak tentu. Nah, kalau tadi array dengan jumlah tertentu itu nilainya kita sebutkan di sini, ya. Kita sebutkan di sini. Kalau dengan jumlah tertentu misalkan ada
30 ya harus menyebutkan satu-satu, kelamaan ya. Array dengan jumlah tak tentu itu polanya seperti ini. Kode sama dengan kurung kotak pembuka, kurung kotak penutup ya. Ini deklarasi array dengan jumlah tak tentu pada variabel bernama kode. Kemudian ada nama juga sama. Nama sama dengan kurung kotak buka, kurung buka tutup. By prod, biaya produksi, kurung kotak buka, kurung kotak tutup ya. Kemudian ini ada variabel namanya jawab dengan nilai awalnya yes atau ya, y ya. Kemudian nilai A dengan nilai awalnya 0 ya, variabel A dengan nilai awal 0. Lalu perulangan seperti sebelumnya. Jadi selama jawab ini bernilai ya, maka yang di dalam ini akan diulang terus ya. Selama jawab ini berisi A, maka di dalamnya akan diulang, selama berisi Y ya, maka ini akan diulang terus. Nah, ini akan menjalankan di dalam perulangan adalah data ke, ini menjalankan data pertama ya, A-nya itu 0, tambah 1 berarti data ke 1. Kemudian, ini hati-hati, ini untuk cara penginputan data array, kalau tadi kan baru cetak saja ya, print ya. Kalau input seperti apa polanya? Kalau input, coba kalian perhatikan, variabel array-nya ini ada kode, nama, biaya produksi. Nah, caranya adalah siapkan variabel lain. Ya, misalkan kita mau input untuk data array kode, siapkan variabel yang hampir sama dengan nama variabel array-nya. Misalkan kode 1 ya, kode 1. Kode 1 sama dengan input kode ya, kode 1 sama dengan input kurung buka tanda petik kode ya. Ini untuk inputannya. Manfaatkan variabel pembantu ya, variabel lain namanya kode 1. Fungsinya untuk input seperti ini. Kemudian kita variabel ini, array ini akan menambah atau mengisi nilainya dengan hasil inputan dari kode 1. Jadi pertama kode 1 ini variabel lain ya yang hampir sama. Itu fungsinya untuk melakukan inputan. Langkah kedua, variabel array ini akan bertambah nilainya dari nilai kode 1 yang sudah diinputkan. Jadi kode 1 tidak append, kurung buka kode 1. Nama juga sama. Ya, kode tadi otomatis inputnya berupa string ya, huruf angka campuran. Nama juga sama. Nama 1 sama dengan input nama ya. Kemudian nama ini mengambil variabel nama ini mengambil nilai atau mendapatkan nilai dari variabel nama 1. Nah, kalau berupa angka seperti apa? Berupa angka adalah by_prod 1 ya, ini variabel lain sama dengan tambahkan int ya, seperti inputan sebelumnya. Kalau berupa angka ada int-nya. int input biaya produksi, kemudian by_prod variabel ini mendapatkan nilai dari by_prod 1. Kemudian input ada data lagi. Ya, kalau ya berarti A-nya bertambah 1. Ini A plus sama dengan 1 itu maksud atau yang dalam istilahnya yang saya terangkan kemarin adalah counter. Ya, counter. Oke, itu untuk inputan. Nah, bawahnya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa array itu manfaatnya adalah untuk menampung nilai. Jadi kita nginput berulang kali selama ya ditekan, ya, selama ya ditekan, misalkan 10 kali pun, data inputan kode pertama, nama pertama, terus biaya produksi pertama, sampai dengan kode ke-10, nama ke-10, biaya produksi ke-10, itu disimpan di variabel penampungan yang namanya array. Kode ya, variabel kode array, kode, kemudian nama dan biaya produksi. Nah, ini saatnya kita mengeluarkan atau mengambil datanya. Ya.
Jadi B0, variabel B bernilai 0, ini nyetak judulnya, ada nomor, kode, nama, biaya produksi. Kemudian while B, ya B ini berulang selama nilainya lebih kecil dari A. A itu maksudnya A terakhir. A tadi, misalkan kita input data sebanyak 5 ya, maka nilai A ini kan bertambah terus sampai dengan 5. Nah, A terakhir adalah nilai 5, misalkan yang kita input sebanyak 5. Maka yang dicetak nanti juga 5, dengan kondisi perulangannya adalah selama B-nya itu bertambah selama di bawah A yang terakhir yaitu 5. Selama B-nya nilainya di bawah 5, maka yang pertama cetak B plus 1 urutannya ya, 0 tambah 1, 1. Kemudian kode ke B. Kode ke B artinya mencetak data rekode dengan indeks B. B-nya adalah 0, indeks pertama, data pertama. Nama juga sama, nama B, nama yang indeks ke 0. Ya. Seterusnya nanti B-nya bertambah, berarti kode dengan indeks 1, seperti itu. Oke, itu gambarannya itu. Seperti itu kalau array dengan jumlah tak tentu. Bisa dipahami enggak ini? Masih? Enggak, bisa dipahami enggak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan, saya besarkan dulu. Nah. Enggak, kalau ada pertanyaan. Atau enggak, kira-kira. Ini dasarnya dulu ya. Mbak Arina gimana Mbak? Bisa dipahami enggak Mbak? Mbak Yuyun, gimana Mbak Yuyun? Bisa, Pak. Bisa ya Mbak Diela Nesa, bisa Mbak? Mas Raihan, bisa Mas Raihan? Oke, kalau bisa, oke nanti coba dipraktekkan ya, contoh 1 dan 2. M1 nama mesin 1 biaya produksi 100.000, ada data lagi ya. Kode M2 mesin 2 biaya produksi sekian. Misalkan tidak, berarti yang dicetak, nah ini cetak termati ya. Tapi kalau ini ketika program N akhir ya, ya hilang seperti itu ya. Oke, kalau bisa silahkan nanti itu dipraktekkan. Ada latihan soal ya. Nanti yang disubmit yang latihan soal saja ya, programnya sama hasilnya. Jadi yang hasilnya nanti ada input name Anda, kemudian nama Anda, lalu inputan data ke 1, ini pasti dengan array ya. Kode M1, jasa satuan sekian, jumlah produksi sekian, biaya produksi sekian. Terangan tanpa diskon ya. Jadi ini ya, ada data lagi ya, kode M2, jasa satuan sekian, jumlah produksi sekian, biaya sekian, keterangan diskon. Kemudian setelah dijawab tidak, nanti akan muncul daftar yang sudah diinputkan. Diisi sampai dengan 3, 5, dan seterusnya bisa. Kira-kira menurut kalian variabel yang kita jadikan array itu variabel apa saja dari contoh ini, dari tugas ini? Variabel yang akan kita jadikan array itu yang variabel apa saja kira-kira? Variabel yang akan kita jadikan array variabel apa saja?
Kode dijadikan array enggak kira-kira kode? Pak. Kode ya, kemudian jasa satuan. Jasa satuan. Jasa satuan ya, kemudian jumlah produksi ya, biaya ya. Keterangan ini opsional mau dijadikan array atau kasih. Jadi kalau pada inputannya pasti ada if-nya ya. Ada if nanti keterangan jadikan array enggak apa-apa. Jadi ketika di inputannya keterangan dijadikan array, di bagian laporan tinggal cetak aja, enggak perlu buat if lagi. Tapi misalkan yang di bagian inputan ya, misalkan keterangan ini enggak dijadikan array, di bagian inputan juga pakai if, di bagian output juga pakai if. Kalau pakai array, bagian inputan saja yang pakai kondisi if, kemudian ditambah variabel keterangan, array keterangan, terus di laporannya tinggal cetak saja, tidak perlu if. Jadi ada dua versi. Monggo keterangan mau dibuat array atau tidak. Kalau dibuat array, if-nya hanya terjadi di inputan. Ya, kalau tidak dibuat array, if-nya terjadi di inputan maupun output. Udah seperti itu. Jadi jika jumlah produksi lebih besar 2, maka keterangan diskon ya. Jika jumlah produksi lebih kecil sama dengan 1, maka keterangan tanpa diskon. Oke, ada pertanyaan dulu untuk tugasnya. Sudah ada gambaran belum? Monggo silahkan. Kalau tidak ada, bisa langsung dikerjakan. Nanti langsung disubmit, jangan ya. Yang lain. Kita masih ada kurang lebih 2 pertanyaan. Pengurutan data kalau waktunya cukup. Oke, itu semua. Kalau ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Monggo ada pertanyaan dulu, Mas apa lagi? Itu ya, ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, nanti bisa. Pak, itu berarti variabel kode, jasa satuan sama jumlah produksinya itu pakai array, Pak ya? Iya, kode jasa satuan jumlah produksi sama biaya. Oh, Iya, oke. kan? Keterangan mau dijadikan array enggak masalah. Ada 2 opsi kalau keterangan. Kalau dijadikan array, berarti model if-nya hanya di bagian input. Ya, di outputnya enggak usah. Kalau tidak dijadikan array enggak masalah juga. Tapi if di bagian input sama output. Seperti itu perbedaannya. Itu Mas Agus. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Masih ada sisa pertemuan, nanti saya kembangkan dengan kasus yang lain. Ya. Nanti di pengembangan ada mata kuliah
Ya, ini semester berapa, Mas Agung? Semester 2, Pak. Semester 2 ya. Nanti itu ada programa komputer. Programa komputer mungkin semester 4 atau 3 mungkin lanjutan dari ini. Jadi untuk memperkuat. Oke, itu saja ya. Kalau ada pertanyaan nanti monggo dinamis bisa lewat WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.